Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya menghadiri pelantikan eh, tamatan IPDN Angkatan ke-31 di Jatinangor ya. Jatinangor, di tempat pendidikannya. Dulu pernah saya, tetapi di kantor Wapres, waktu itu masih suasananya COVID ya. COVID ya. Dan ini setiap tahun ada pendidikan. Seperti diketahui, pendidikannya selama 4 tahun menyiapkan eh, aparatur pemerintah baik untuk pusat, provinsi maupun kabupaten kota ya, yang dididik selama 4 tahun pendidikan. Jadi ini kader-kader yang kita harapkan nanti pemerintahan itu bisa berjalan, dikelola secara profesional. Jadi karena mereka memiliki ilmu bukan hanya soal politik, soal ekonomi, hukum, tapi juga soal bagaimana melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi kalau ini semua para petugas aparatur pemerintahan kita, termasuk camat, ya maupun juga petugas-petugas lain di kabupaten, kota, provinsi, ini jalannya pemerintahan akan lebih profesional, lebih efisien, dan tentu lebih baik. Saya kira itu. Oke, mungkin masih ada kaitannya dengan tema ini yang mau nanyakan, silakan. Ya, jelaskan tadi mana. Eh, Assalamualaikum Pak. Agak keras suaranya ya. Ya, saya Ayub dari Bisnis Indonesia Pak. Ya. Yang mau saya tanyakan pertama itu terkait senioritas Pak. Di IPDN itu kan sering kali terjadi Pak. Ada kasus-kasus penganiayaan dari senior ke junior. Nah ini kira-kira upaya apa sih Pak yang harus diberesi oleh IPDN biar ini nggak terjadi lagi nih? Ya dulu memang sering terjadi ya. Karena itu maka IPDN diminta untuk melakukan pembenahan-pembenahan sehingga tidak terjadi hal-hal seperti penganiayaan yang dilakukan oleh senior pada juniornya. Ya bukan hanya di IPDN, juga di tempat lain, di pelayaran itu juga mengalami hal yang sama. Ya, bahkan juga di perguruan tinggi lain, Pesantren. ya sama juga. Oleh karena itu pola sekarang, dulu namanya perpeloncoan ya, ya sekarang apa namanya, ospek, yaitu kita rubah lebih bersifat memberikan bimbingan, memberikan eh, edukasi kepada antara senior dengan junior itu. Walaupun begitu masih ada saja seperti kemarin yang terjadi di pelayaran. Nah ini memang harus terus dilakukan. IPDN sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah itu terjadinya itu. Maka itu sistem ospeknya itu semacam mengalami perubahan-perubahan. Transformasi ya. Ya ada transformasi. Itu saya kira. Ya. Dan semua perguruan tinggi juga begitu. Semua sekolah kedinasan juga begitu. Ya. Oke, Satu lagi apa? yang kedua ini terkait konflik PBNU dan PKB. Pak, ini kan dulu Pak Kiai kan sempat jadi salah satu tim di PBNU yang membentuk PBNU juga Pak. Nah ini terus hari ini sekarang sedang meruncing kira-kira. Nah ini kira-kira untuk meredam ini gimana solusinya? Ya, saya dulu ketua tim 5 pembentukan PKB. Saya ketua Dewan Suro pertama PKB. Sebelum Gus Dur itu kan saya. Ya. Jadi sebenarnya ya hubungan PBNU dengan PKB itu, ya hubungannya itu hubungan aspiratif, hubungan kultural, dan hubungan Historis. historis. Tidak ada hubungan Struktural. struktural, nggak ada hubungan struktural. Jadi hanya
PKB itu diharapkan membawakan aspirasi warga NU di dalam berpolitik. Jadi tidak saling tidak saling mengintervensi ya. Jadi dia memiliki independensi. Sebaiknya memang tidak terjadi konflik ya. Ya sebenarnya seharusnya bekerja sama dengan baik dan saling dengan tugas masing-masing. Ya, PBNU tetap pada pembangunan keumatan, nah PKB pada politik. Sebenarnya memang tidak harus, kan tidak sambung. Ini tugasnya ini tugasnya ini seharusnya. Jadi kalau terjadi konslet itu memang agak aneh juga kan begitu. Karena memang tugasnya beda. Karena itu kita harapkan udahlah. Jangan sampai terjadi lagi lah. Masing-masing berada di jalurnya masing-masing. Fokus masing-masing. Ya fokus pada masing-masing tugasnya sehingga tidak terjadi konflik. Jangan masuk ke sini. Nah, konflik itu kalau yang satu masuk ke sini atau yang satu masuk ke sini. Jangan saling masuk gitu. Itu harapan saya. Semuanya berjalan dengan baik dan membawa barangkali itu harapan saya. Oke, lanjut. Ya, Pak. Terkait saya Farida Pak dari MNC. Pak terkait NU dan Muhammadiyah yang sudah menerima menyatakan menerima tawaran izin tambang Pak. Itu muncul kritik Pak dari sejumlah pihak Pak karena itu kan termasuk menyebabkan kerusakan lingkungan, kemudian berpotensi konflik juga gitu. Kalau menurut Pak Wapres seperti apa gitu? Kemudian apakah nantinya ada jika ormas-ormas lain ingin mengelola tambang itu seperti apa? Ya, saya kira kan memang karena pemerintah membuka kesempatan ya kepada ormas untuk mengelola tambang. Maksudnya itu kan memberikan keadilan lah kepada semua pihak, maka ormas juga diberi kesempatan. Nah, kemudian ormas itu juga mau. Ya, sebenarnya itu artinya prosesnya proses biasa saja. Pemerintah membuka kesempatan, ormasnya mau mengambil NU Muhammadiyah. Nah, yang penting menyadari bahwa dalam pengelolaan tambang itu ada hal-hal yang harus dijaga, jangan sampai merusak lingkungan, jangan sampai merusak ya. Kemudian juga ada aturan-aturan yang harus dipenuhi gitu. Saya kira itu kalau kritik itu artinya kalau nanti tidak bisa menjalankan dengan baik. Karena itu kita harapkan ormas yang sudah mengambil, mengurus supaya menjalankannya sesuai dengan tata aturan pengelolaan tambang yang benar. Itu. Nah, kalau nanti ormas-ormas lain, ya saya kira kalau syarat-syaratnya yang ditetapkan oleh pemerintah, saya kira tentu mungkin aja untuk diberikan dengan syarat-syarat tertentu ya. Tentu tidak semua ormas. Kalau semua ormas kan berapa itu? Ratusan. Nah, berapa tambang yang bisa dibagikan? Saya kira mungkin ada prioritas-prioritas berdasarkan kriteria. Saya pikir itu. Pak, kalau terkait pengungkapan Pak Beni Ramdhani, Pak BP2MI, itu yang mengungkap salah satu inisial judi online, di belakang judi online itu berinisial T gitu. Itu pun dikatakan Pak Beni telah diungkap di sidang dengan Pak Jokowi. Mungkin Pak Wapres sudah mengetahui inisial T tersebut siapa Pak? Saya kira tidak. Memang diungkap dalam sidang kabinet itu kan ada, bahwa ada pihak-pihak antara lain yang berinisial T. Ya, tentu sidang kabinet tidak menindaklanjuti sampai kepada. Nah, sekarang kan sudah diungkap dan sudah dilaporkan ke Barreskrim, sudah dipanggil gitu istilahnya. Tinggal ya ditindaklanjuti aja oleh Barreskrim. Seperti apa, siapa, T itu siapa, betul apa tidak. Nah, itu supaya nanti dibikin lebih terang aja. Ya, karena ini sudah terbuka, semuanya sudah tahu, sudah dipublish,
sudah dilaporkan kepada Bareskrim, tinggal Bareskrim menindaklanjuti. Kita harapkan nanti tidak lagi akan polemik, tidak lagi akan orang T itu siapa, T ini, T itu, kan bisa salah-salah itu kan. Jangan-jangan T ini, jangan-jangan T itu, kan banyak nama T. Nah itu saya kira itu aja. Oke, cukup ya. Satu lagi Pak. Terakhir ya. Pak, saya Eno dari RRI. Pak Wapres ada tanggapan tentang ini nggak Pak, kematian salah satu pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Mungkin juga ada kekhawatiran dari Indonesia misalnya itu dapat juga mengganggu proses untuk perdamaian melalui solusi dua negara. Ya, pertama saya menyampaikan turut belasungkawa ya atas wafatnya Ismail Haniyeh, pemimpin tertinggi Hamas. Ya, mereka sebagai pejuang kemerdekaan. Saya melihatnya perjuang kemerdekaan yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Ya. Dan tentu bagi kita Indonesia juga kehilangan seorang pejuang yang pejuang kemerdekaan. Karena itu kami ikut bersukacita. Dan saya kira sebanyak pihak, ya saya tentu mengkhawatirkan kejadian ini dapat menyulut ketegangan. Kemudian juga bisa-bisa jangan-jangan sampai mengganggu upaya perdamaian yang sudah mulai dekat-dekat ada. Tapi dengan pembunuhan ini, kematian yang akibat pembunuhan ini bisa-bisa menjadi rencana perundingan itu mentah kembali itu kan. Karena masalahnya kan di tengah-tengah rencana upaya perundingan kemudian terjadi pembunuhan. Ini bisa memicu ketegangan lebih besar ya di Timur Tengah. Nah, kita harapkan banyak pihak yang usaha-usaha untuk mencegah terjadinya konflik lebih besar lagi, ya, dan supaya perdamaian terus diusahakan, jangan sampai itu. Dan kita sangat menyayangkan cara-cara Israel yang juga sudah membunuh rakyat, melakukan genosida, tapi juga membunuh pemimpin. Itu sudah dan di negara lain sedang dia menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran. Itu saya kira tidak etis lah, ya, mencari kesempatan seperti itu. Barangkali itu. Pak, izin terakhir boleh Pak? Ingin bertanya terkait terorisme Pak, baru saja ditangkap teroris di Batu Malang gitu Pak, yang berencana akan meledakkan dua di rumah ibadah gitu Pak di Batu Malang. Nah, mungkin kalau tanggapan Pak Wapres terkait penangkapan teroris yang mulai muncul kembali jelang pilkada ini seperti apa Pak? Himbauan dari Bapak gitu Pak? Ya, saya kira kita harus, sudah lama kan tidak ada terorisme itu kan. Ya, kita harapkan pencegahan untuk terjadinya terorisme terus dilakukan. Ya. Dan kita sudah sepakat bahwa terorisme itu kan perbuatan yang melanggar. Ya. Dari Majelis Ulama sudah ada fatwanya juga tentang terorisme. Oleh karena itu kita harus terus menghapus atau menghilangkan terorisme. Usaha-usaha selama ini sudah bagus sekali. Ya, kalau dulu itu selalu ada ledakan, ada apa. Jadi sekarang tidak. Kita apresiasi ya pihak yang Densus ya yang bisa menangkap sebelum terjadinya ledakan. Kalau itu benar ya, itu harus diantisipasi sehingga tidak terjadi korban. Ya, cukup yang dulu-dulu itu. Barangkali itu sih. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya